padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Oke, kembali lagi di Roti Manis bersama dengan saya, Alvin Kurniawan. Dan hari ini kita bahas tentang sesuatu yang rasanya familiar kali ya bagi anak-anak Indonesia mungkin. Dasar kamu anak durhaka. Waduh, sering kan dengar kata-kata tersebut, atau sering kali kita mendengar bahwa dasar kamu ya, dasar anak yang gak mau dengar orang tua, anak durhaka dan sebagainya macamnya. Tapi pertanyaannya, durhaka yang dimaksud itu seperti apa sih? Apakah karena kita tidak mau menuruti segala perintah yang diperintahkan oleh orang tua, artinya kita adalah anak-anak yang durhaka? Atau kita memang anak durhaka karena kita suka melawan? Nah, ini kita harus mengerti dulu nih. Kalau gue boleh kasih gambaran tentang durhaka adalah gini, ketika kita
tidak menuruti atau mentaati orang tua kita yang takut akan Tuhan dan hidup dalam kebenaran, itu baru durhaka. Karena seringkali apa yang diajarkan seringkali bertentangan kok dengan kebenaran. Nah, ini yang harus kita pilah-pilah dan pilih-pilih. Kenapa? Karena kita harus lebih takut pada Tuhan dibandingkan kepada siapa yang Tuhan percayakan di dalam dunia ini. Tar dulu nih. Bukan artinya saat ini gue ngajarin teman-teman atau semua yang nonton video ini buat ngelawan orang tua. Enggak. Karena apa? Karena kita pun harusnya hidup di dalam koridor kebenaran. Nah, untuk hal itu gue mau kasih saran, tips and trick. Bukan tips and trick sih. Saran-saran sedikit deh tentang bagaimana seharusnya kita menghormati orang tua. Yang pertama, bicara tentang menghormati berarti bicara tentang mengasihi. Kita harus mengasihi mereka seperti Kristus mengasihi mereka. Gue percaya gini, gak ada orang tua yang sempurna dan gak ada orang tua yang benar-benar perfect gitu ya, tanpa ada cacat, celah, kesalahan atau apapun. Tapi gini, kalau Tuhan percayakan mereka dalam kehidupan kita, artinya Tuhan kasih kita kesempatan untuk kita bisa mengasihi mereka. Apapun bentuknya, apapun perlakuannya, mengasihi itu tidak bicara tentang bagaimana orang memperlakukan kita, tapi mengasihi bicara tentang respon kita terhadap orang lain. Jadi, yang paling pertama yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Kristen adalah mengasihi mereka. Mengasihi orang tua kita, bagaimanapun yang terjadi dalam kehidupan mereka. Artinya apa? Artinya mengasihi itu bukan bicara tentang melakukan segala yang diperintahkan, tapi mengasihi artinya mampu mengampuni, mendoakan, dan menjaga mereka. Artinya Tuhan juga berikan kita sebuah privilege untuk kita bisa mengasihi orang tua yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Kita harus mampu mengampuni mereka karena gue percaya orang tua kita nggak sempurna. Di dalam kesalahannya pun, di dalam kelemahannya pun, kita harus mampu mengampuni mereka. Sama seperti Kristus kan udah ngampunin kita, dan mampu mendoakan mereka serta menjaga mereka. Yang kedua, selain itu ada gambaran contoh yang Tuhan berikan, khususnya Tuhan Yesus memberikan gambaran tentang bagaimana seharusnya kita bersikap pada orang tua. Matius 15 ayat 4-6 berkata demikian. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayah dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayah dan atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Tuhan Yesus menegur dengan keras gitu ya. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi saat itu yang merasa bahwa, tanggung jawabku kepada Tuhan udah aku lakukan, so ya udahlah bodo amat dengan orang tua yang ada dalam hidup padaku. Artinya apa? Semua udah kupersembahkan kepada Tuhan, buat apa aku berikan pada mereka? Tuhan Yesus menegur loh dengan jelas. Artinya apa? Artinya kita harus bisa memberi dan merawat orang tua sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Yang gue percaya gini, setiap kita mampu menolong, membantu, dan merawat orang tua kita sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Artinya apa? Ya, bagaimana kita bisa semaksimal mungkin mengasihi mereka, merawat mereka, itu yang kita lakukan. Artinya kalau kita mau merawat ya jangan sampai utang juga sana sini dan sebagainya. Tapi kita merawat dan menjaga mereka seperti mereka menjaga dan merawat kita saat kita masih kecil. Kembali lagi, kayak kemarin gue cerita tentang anak gue Dean. Dari masih kecil anak gue gak bisa apa-apa. Gue yang selalu berusaha untuk merawat dia dengan segenap hati. Dan apa salahnya ketika nanti orang tua kita mungkin gak berdaya lagi, umurnya juga mungkin gak panjang lagi. Jangan sampai kita memberikan penghormatan ketika orangnya udah gak ada. Percuma. Mumpung masih ada, itulah kesempatan kita untuk bisa memberikan kasih yang sebesar-besarnya. Sehingga apa? Sehingga mereka pun seandainya belum percaya kepada Yesus bisa melihat Yesus hidup dalam diri kita dan mengalami kasih Tuhan. So, selagi masih ada orang tua, sayangilah, cintailah orang tuamu. Jangan ususmu doang gitu ya. Karena ada iklannya kan, cintai usus. Ya, orang tuamu harus disayangi lebih lagi. Rawat mereka, jaga mereka dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.